balik lagi di podcast kita Kecil-kecil Tapi Berani. Hari ini aku, Sintiara Quinsa Pratama, biasa dipanggil Quinsa, sebagai host. Dan rekanku, Aku Widya Desiree Kayuri, biasa dipanggil Widya, sebagai host. Kita dari kelas 8A. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu spektakuler, yaitu perwakilan Agit SMP Muhammadiyah 2 Cirebon, yaitu Kak. Perkenalkan, nama saya Nuke Angelina dari kelas 9B, biasa dipanggil Angel. Dan kakaknya. Hai semua, perkenalkan nama aku Adeandra Anastasia, biasa dipanggil Tasya dari kelas 9B. Oke. Bagaimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Berarti Kak Tasya dan Kak Angel ini udah jalan 3 tahun ya di SMP Muhammadiyah ya? Betul. Berarti banyak banget ya pasti pengalaman serunya ya di SMP ya? Senang, sedih, hitam putih ya? Iya. Bukan hitam putih apa? Masih hijau putih. Masih hijau Hijau putih. Hijaunya udah tua tapi ya? Iya. Berarti tandanya apa? Muhammadiyah. Kak Tasya sama Kak Angel siap nggak nih dikasih pertanyaan sama kita? Siap dong. Soalnya kita kan sebagai out ya. Iya. Kita kan baru jalan 2 tahun nih. Kita ingin lebih banyak tahu soal Muhammadiyah dari Kak Tasya, Kak Angel sendiri, pendapat Kak Tasya, Kak Angel sendiri. By the way, tema pembicaraan kita kali ini itu adalah tentang lingkungan sekolah. Iya. Lingkungan SMP Muhammadiyah 2 Cirebon. Oke, boleh pertanyaan pertama. Aku mau tanya nih, menurut Kak Angel sendiri, lingkungan SMP Muhammadiyah tuh gimana sih? Menurut aku ya, pendapat Iya. aku pribadi di lingkungan SMP Muhammadiyah 2 Cirebon itu tuh sangat-sangat nyaman, terus positif vibes-nya. Guru-gurunya juga itu tuh baik gitu, terus mendengarkan keluh kesah dari anak muridnya gitu. Oke, berarti benar-benar enak ya? Betul. Suportif banget. Bener, guru-gurunya juga support murid-muridnya, baik di akademik maupun non akademik. Kita tuh nggak pernah merasa kayak, duh takut deh sekolah gara-gara gurunya begini. Tapi kita tuh enjoy Iya, banget. betul banget. Kalau menurut Kak Tasya sendiri nih, gimana sih lingkungan SMP Muhammadiyah 2 Cirebon menurut Kak Tasya? Menurut aku nih ya, lingkungan di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon itu baik banget, positif banget vibes-nya. Mulai dari teman-temannya yang asik, terus dari guru-gurunya juga. Rata-rata kan guru di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon kan itu Gen Z ya. Iya. Jadi guru-guru sama anak muridnya yang Gen Alpha ini masih nyambung gitu buat Iya, interaksi. Jadi anak-anak murid itu bisa jadiin gurunya tuh buat tempat cerita, jadi temen gitulah ya intinya. Jadi kita tuh bisa cerita apapun itu ke gurunya tanpa mengurangi adab dan sopan santun. Berarti intinya kita tuh tetap deket. Iya, betul. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kita. Jadi kita selalu mikir kayak kita harus tetap tahu batasan. Bener nggak? Benar. Berarti SMP Muhammadiyah itu benar-benar nyaman ya lingkungannya untuk belajar, untuk saling menceritakan gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus lingkungan SMP Muhammadiyah nih atau sekolahnya, menurut siapa ya? Gantian Kak Tasya dulu deh. Menurut Kak Tasya sendiri, sudah layak belum sih untuk disebut sebagai rumah kedua bagi siswa-siswinya? Kalau buat aku itu udah cukup layak banget. Karena aku juga kan anak organisasi ya by the way. Iya. Nah, teman-teman di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon itu asik-asik banget, makanya kita tuh bisa jadiin sekolah tuh jadi rumah kedua kita. Iya. Karena kan guru-gurunya juga kan asik-asik ya. Iya. Seperti apa yang tadi kita bilang. Berarti bener ya, kita di rumah jadi anak bunda, anak mama, kita di sekolah jadi anak ibu bapak guru. Betul. Nah, Bener-bener kalau Bapak Ibu. menurut Kak Angel sendiri, lingkungan Muhammadiyah itu SMP Muhammadiyah itu bisa nggak sih disebut sebagai rumah kedua? Menurut aku sendiri sih bisa ya, karena aku juga sama kayak Tasya tadi, aku juga anak organisasi. Buat kenyamanan buat organisasinya juga tuh guru sama murid-muridnya tuh sama-sama support gitu. Apalagi ada dari adik kelas gitu kan. Jadi kita tuh benar-benar disupport di situ dan aku rasa nyaman dan aku bisa bilang kalau di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon itu bisa aku anggap sebagai rumah kedua aku.
Oke, berarti nyaman banget ya, Nyaman. saling kerangkul satu sama lain. Berarti kita tuh di sekolah tuh feeling comfortable, santai banget. Oke. Ada tadi kan menyangkut Kak Tasya sama Kak Angel bilang kalau kalian tuh anak organisasi nih. Ya. Betul. Kita Berarti mau ini. banyak kayak organisasinya. Tapi sebelum ke situ, kita punya pertanyaan lain nih. Boleh dibacain? Oke, di SMP Muhammadiyah tuh ada program apa aja sih? Program di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon tuh memiliki program berbeda di setiap harinya. Oke. Di hari Senin emang ya kita sama kayak sekolah umum biasanya, kita upacara. Ya. Dan di hari Selasa tuh kita tuh baca novel, literasi. Dan di hari Rabu setelah sholat duha itu kita tuh baca Al-Quran bersama. Di hari Kamis juga kita setelah sholat duha kita bacaan sholat, praktek sholat gitu juga. Terus di hari Jumatnya kita tuh kultum setelah sholat duha. Jadi kita tuh diajari public speaking di hari Jumat itu. Gitu ya. Aku mau tanya nih, kalau di hari Selasa kan tadi katanya ada literasi ya Iya, setiap betul. pagi ya. Nah, literasi itu tuh gimana sistemnya Kak Tasya? Oh, literasi itu jadi setiap minggunya tuh anak-anak tuh bawa buku novel dari rumahnya masing-masing. Jadi nanti di sekolah itu dibaca dan tiap minggu juga ada beberapa perwakilan anak yang bakal ditunjuk buat mereview bacaan yang mereka baca di hari itu gitu tuh. Terus nanti juga di setiap semester ya, di setiap semester sebelum ujian, entah itu ASTS atau ujian apapun itu, kita bakal ada ujian literasi. Oke. Jadi kita diuji suruh mereview novel yang kita baca atau kita membuat cerita-cerita pendek gitu. Iya. Dari guru bahasa Indonesia ya? Iya, betul. By the way, hari Senin ini kan kita kayak sekolah-sekolah pada umumnya ya, upacara. Upacara tuh dari guru kah atau hanya kelas 9 kah atau campur atau gimana nih? Kalau buat upacara itu tuh di rolling, jadi tiap minggu kita beda-beda dari kelas 7A sampai 9B. Oh gitu. Oke. Boleh pertanyaan selanjutnya? Oke, aku mau tanya nih, tadi di hari Selasa ada literasi ya kan? Di hari Rabu tadi ada baca Quran bersama ya? Iya, Itu betul. sistemnya gimana Kak Angel? Jadi setelah sholat duha itu tuh kita biasanya kumpul di lapangan, baris seperti orang upacara. Nah, cewek cowok itu tuh kan dipisah. Nanti kita tuh baca surat yang sudah ditentuin sama pembinanya gitu loh. Jadi nanti kita baca surat bareng-bareng. Oke, Ya, jadi betul. bareng-bareng sistemnya ya di Iya. lapangan gitu. Betul. Tapi cewek sama cowok dipisah, nggak boleh Dipisah beda dong. Nggak boleh, nggak Karena boleh. bukan apa? Bukan muhrim. Tuh, berarti tetap harus dijaga ya, tidak boleh saling bersentuhan. Betul. Bagus banget Benar. sih. Nah, di hari Kamis itu baca Bacaan sholat ya? Sholat ya? Mm-mm. Itu gimana tuh? Boleh jelasin sistemnya? Baca-bacaan sholat di hari Kamis, jadi kan itu tiap pagi kan sholat duha dulu, habis Iya. itu kita baca-bacaan sholat. Nanti jadi itu ada guru yang buat ngebimbing kita buat baca bacaan sholat, biar tujuannya itu biar anak-anak tuh tahu dan paham bacaan sholat yang benar dan baik gitu. Oke. Mengajarkan ya, karena Iya, memang betul. sebelumnya mungkin yang masuk ke sekolah atau ke SMP Muhammadiyah 2 Cirebon ini bukan semuanya berlatar belakang Muhammadiyah, mungkin ada yang umum ya. Iya. Jadi diajarkan untuk gimana sih bacaan khususnya di Muhammadiyah ini. Iya, betul. Berbeda-beda ya. Iya. Iftitah apa segala macam beda? Beda dong. Beda. Oke. Di hari Jumat ada kultum. Iya, betul. Kultum itu sistemnya gimana? Dari siswa untuk siswa atau dari guru untuk siswa? Buat sistem kurikulum sendiri itu tuh dari siswa untuk siswa, dan untuk materinya itu tidak dipatokkan. Jadi setelah siswanya itu mau materi yang seperti apa, dari kultum tuh diajarkan siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon itu untuk belajar public speaking dan keberanian dia ngomong di depan. Oke, berarti benar-benar kita tuh di Muhammadiyah tuh di SMP Muhammadiyah dulu tuh diajarkan untuk public speaking ya kan, Betul. terus diajarkan mandiri juga. Keren banget sih. Iya. Kekeluargaannya harus erat. Iya. Sesama apa? Sesama umat muslim. Iya. Oke. Ortom dan eskul di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon itu ortom.
Ortom di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon itu ada apa saja sih? Boleh disebutkan? Siapa? Siapa? Kak Tasya. Oke, Ortom di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon sebenarnya bukan cuma di SMP Muhammadiyah 2 Iya. Cirebon ya, di sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya juga. Yang ada di lingkungan sekolah itu ada 3. Yang pertama ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mungkin di sekolah-sekolah umumnya itu sama seperti OSIS. Nah, yang kedua ada ada Ortom Hizbul Waton, itu di sekolah lainnya sama kayak Kepanduan Pramuka. Oke. Nah, yang ketiga ada Ortom Tapak Suci. Oke, berarti sama aja kayak yang sekolah umum, bedanya ini versi Muhammadiyah. Iya, betul. Aku mau nanya nih, aku sebagai AUD atau anak kelas 8 di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon ini sempat dengar kalau katanya IPM itu beda sama OSIS. Kalau OSIS kan cuma hanya satu lingkup sekolah saja. Betul. Tapi kalau IPM itu katanya bisa sampai ke daerah atau ke wilayah, jadi lebih luas jangkauannya. Apa itu benar? Benar-benar, karena di IPM juga tuh berkelanjutan ya sistemnya. Jadi kita selesai sekolah di Muhammadiyah tuh kita nggak cuman udah dapat materi KPM-nya cuma segitu doang. Kita masih bisa ngelanjutin untuk mencari ilmu selanjutnya gitu loh. Ada beberapa tahapan sih buat sampai ke pimpinan pusat dari cabang. Terus pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terus pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, baru pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Keren banget ya. Ya. By the way, mau nanya lagi nih. Kita nih sebagai anak SMP berarti kita di tahap mana nih? Apakah PP, PC, PD atau PR? Oh, kita kalau di sekolah itu tuh kita ada di tahapan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke. Gitu. Ya, aku mau tanya nih ke Kak Angel. Kak Angel nih punya pengalaman apa di dalam Ortom? Oh, untuk pengalaman aku sih, aku pernah ikutan latihan gabungan di Brebes. Itu tuh aku di HW ya, di sebuah tahun aku pernah ikut latihan gabungan di Brebes, tepatnya di Bulakamba. Di sana tuh aku tuh diajarin tali menali, kepanduan, kedisiplinan gitu loh. Terus diajarin juga berinteraksi sama orang-orang yang ada di sana kan gitu. Berarti Kak Angel sama Kak Tasya ini bukan cuman aktif di satu ortonom aja ya, berarti lebih dari satu. Iya. By the way, Kak Angel nih kalau nggak salah ketua IPM ya. Iya, betul. Keren banget sih. Keren banget. Kalau Kak Tasya kan ini kan Pratama Putri HW kan. Boleh sok, kalau di HW pernah ada pengalaman apa? Kan tadi di Kak Tasya di HW, Kak Angel di HW juga. Oke. Kak Tasya juga. Aku juga pernah ikut sama Angel juga ya. Oh, berarti bareng. Iya, Bareng ya? itu seru banget sih. Terus kemarin itu habis ada perkemahan di Kuningan, Iya. di Manguntapa, di Iya. satu tetangga itu. Iya. Itu seru banget tahu. Keren Jadi banget. itu tuh kemahnya tuh satu sekolah, anak-anaknya. Kita di situ tuh diajarin tentang kepanduan, tentang baris berbaris, tali menali, cara membuat tenda dan lain-lain. Karena membuat tandu juga ya. Iya, betul. Itu menyenangkan banget loh. Kita tuh diajarin banyak hal buat mandiri, buat menghargai makanan juga loh, salah satunya kayak betul. makan harus habis. Jadi mengajarkan siswa-siswinya buat menghargai dan sadar kalau makanan itu nggak bisa dibuang-buang karena itu rezeki yang telah Allah berikan pada kita. Iya, betul. Ini aku mau tanya nih, kan Kak Tasya sendiri kan sebagai siswa juga, terus juga aktif dalam Ortom juga. Itu suka ini gak sih kayak ngerasa capek gitu? Oke, kalau capek itu wajar ya, cuman Iya. dari rasa capek itu balik lagi sih, tergantung individunya kan. Aku mah enjoy aja orangnya gitu loh. Jadi rasa capek itu kebales sama hal-hal yang aku dapetin, kayak dari teman-temannya juga kan, teman-temannya pada seru-seru, asik-asik. Jadi rasa capek itu tuh hilang dengan sendirinya gitu tuh. Jadi kayak capek kita itu menyenangkan gitu Betul. ya. Apa aja sih kalau menurut belum sabar. Menurut Kak Angel gimana nih? Menurut aku- Capek nggak?
menurut aku capek sih capek. Pasti kan untuk hasil yang memuaskan juga kan pasti ada kecapean di baliknya kan. betul. Nah, jadi kayak aku ngerasa kayak kecapean itu tuh bakal terbalas ke depannya sama hasil yang kita dapatin juga kan, hasil yang kita udah kejar-kejar kemarin yang bikin kita capek gitu loh. Iya. Jadi menurut aku capek dalam organisasi itu wajar karena kita akan mendapatkan hasil di akhirnya. Ya, hasil di usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau dari kan kita pasti banyak capeknya, banyak senangnya. Apa aja sih yang udah kalian dapetin dari capek-capek dan usaha kalian itu? Dari siapa aku dulu ya? Kak Angel tuh boleh deh. Oke, dari aku tuh aku bisa dapetin apa ya? Gimana cara aku ngomong depan umum, keberanian aku, kedisiplinan aku gitu kan. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman nggak mungkin aku sebutin satu-satu gitu kan ya. Iya. Ya, oke. Kalau Kak Tasya sendiri gimana pencapaian di dalam Ortom gitu? Oh iya, aku juga sekarang aku ngerasain sih banyak perubahan dari diri aku dari yang sebelum ikut Ortom sama yang sekarang udah ikut organisasi otonom ini. Kayak aku tuh lebih bisa belajar, lebih bisa bicara di depan umum. Terus juga aku lebih bisa menghargai waktu. Disiplin intinya mah. Oke, berarti banyak banget Banyak manfaatnya banget. ya. Oke, mungkin Sekian. sekian ya. Oh, podcast oke. kita. Ya. Saya Widya Desiree Kayuri, biasa dipanggil Widya sebagai host, dan rekan saya Dan saya Sintiara Kuisa Pratama, biasa dipanggil Kuisa juga sebagai host. Dan bintang tamu spektakuler kita, Kak Angel dan Kak Tasya, izin pamit undur dari podcast Kecil-Kecil tapi berani. Buat kalian yang pengen gabung ke SMP Muhammadiyah 2 Cirebon, bisa cek atau mencari informasi di akun official sosial medianya SMP Muhammadiyah 2 Cirebon di atas.